dan memperhatikan jiwa manusia. Ya. Tidak mungkin ada orang yang benar-benar mengasihi Tuhan tapi tidak memperhatikan keselamatan orang lain. Anda tidak boleh tidak mementingkan keselamatan jiwa pegawai, pelayan, saudara keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan Anda. Mengatakan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita dan aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Isi Injil Matius 10 ayat 37-38 mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dari ayat ini kita nampak apabila kita tidak memperdulikan segala-galanya, barulah kita dapat mengasihi Tuhan. Amin. Seorang imani mengatakan, ketika kita beribadah kepada Allah, tidak saja kita harus mengetahui kebesarannya, juga harus mengetahui keindahannya. Nah, ini perkataan yang tepat sekali. Oleh karena Allah itu patut kita kasihi, dengan sendirinya kita dapat menghampirinya. Bagaimana Allah mengasihi kita. Banyak ayat kita tentang Allah mengasihi kita. Secara individual, dia mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Secara korporat, ia Kristus mengasihi jemaat gereja dan menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 20. Amin. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Allah mengasihi kita, karena itu mengutus putranya untuk mati bagi kita. Kecuali salib tidak ada kasih. Mengapa Tuhan menghendaki kita memecahkan roti sekali seminggu? Sebab dia tidak menginginkan kita terpisah terlalu jauh dengannya. Sekarang kita segera melupakannya. Tetapi dia mari kita kembali berasa dan betapa besarnya karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Sekarang kita tidak dapat mengasihi Tuhan. Ketika orang Israel di padang belantara, mereka terkenang akan sayur mayur, bawang, dan semangka Mesir. Mereka lupa akan adanya Raja Firaun, lupakan kesengsaraannya, perbudakannya di Mesir, lupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kesengsaraan yang sangat besar itu. Karena itu, hati mereka seperti tidak bisa meninggalkan Mesir. Begitu pula jika kita melupakan salib, kita pun akan melupakan kasih Allah. Jika kita melupakan kasih Allah, sudah tentu kita akan memikirkan dunia lain. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan? Hanya untuk kasih telah ada. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah mengampuni sesama itu berkasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang berkasih. Jika kita ingat betapa dosanya kita telah diampuni, maka tak dapat tidak kita mengasihi Tuhan. Jika pada suatu hari salib tidak ada bisa menggerakkan hati Anda, maka pada hari itulah Anda telah jatuh. Mengapa perempuan itu mau menyekat kaki Tuhan dengan rambutnya sambil menangis, bahkan menciumi kaki Tuhan? Tak lain karena ia ingat bahwa semua dosanya telah Tuhan ampuni. Saudara-saudari, kita harus berdiri teguh di bawah salib. Meskipun kelak Anda menjadi lebih kuat daripada sekarang, namun tetaplah ingat bagaimana dosa-dosa Anda itu telah diampuni. Itu kalau itu semua tahu siapa yang tidak mengasihi Tuhan. Perkataan ini sangat serius. Jika ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia patut dikutuk. Efesus 6 ayat 24 menyatakan, Karena menyatakan semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tapi karunia diberikan kepada orang macam apa? Yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jika orang bertanya, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Dan Anda menjawab, saya mengasihi Tuhan. Semua orang pasti akan merasa cocok. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia,
namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kita percaya. Apakah hasil dari mengasihi karena percaya? Timbullah sukacita, dan sukacita ini sangat besar, mulia dan tidak terkatakan. Apakah saudara-saudara saya berkata seperti apa yang telah dikatakan seorang Tua kepada seorang muda, sampai kepada sekarang? semoga Anda Kasih menjadi Tuhan. seorang kekasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.